Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ubi Heren. Kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Mualaf ini ajak saya belajar Islam. Tapi kok gini ya, kita akan tonton videonya habis itu kita komentari guys. Bagi teman-teman atau sahabat ngaji cerdas yang beragama lain, jangan takut untuk mempelajari Islam itu seperti apa. Jadi sekali lagi pertanyaan saya, Pak, saya sudah mempelajari. Nah, kemudian siapa nama raja yang dilawan oleh Samson? Mungkin itu bisa ditunjukkan kebenarannya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali seorang mualaf yang mana dia mengatakan bahwa dirinya adalah simpatisan di gereja Katolik. Dia adalah seorang simpatisan gereja dan kemudian dia mualaf. Dia mualaf sendiri katanya karena dia ditinggalkan istri, anaknya, keluarganya dan lain-lain karena dia mualaf juga. Tapi alasannya sendiri sebenarnya nggak terlalu jelas guys. Dan uniknya kali ini mualaf ini mengajak untuk orang-orang yang Kristen, yang non-Islam untuk mempelajari kitabnya, untuk mempelajari agamanya, karena dalam agamanya ada kebenaran. Nah, kita langsung aja nonton. Jadi ingat ya, yang diajak itu adalah mempelajari kitabnya, ya, agamanya. Karena agama itu bersumber dari kitabnya. Jadi kalau Anda belajar Islam, berarti Anda harus belajar kitabnya, yaitu yang utama adalah Quran dan hadis. Quran adalah 100% firman Allah, firman Tuhan, ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad utusannya, dan hadis adalah sejarah utusan manusia, ya kan, dari banyak manusia, dan itu diuji guys, tingkat keakuratannya. Ya, namanya sejarah utusan manusia, tentu nggak seperti firman Tuhan yang 100% pasti benar. Karena Tuhan Maha tahu, manusia kan banyak kekurangannya. Makanya hadis itu adalah sejarah dari kesaksian manusia, hadis itu. Jadi makanya ada tingkat-tingkatnya guys. Jadi kayak misalnya ya kayak yang paling tinggi itu kan mutawatir, lalu ada sahih, ya, habis itu kuat, habis itu lemah, sampai ke doa selalu palsu guys. Nah, jadi hadis itu karena buatan manusia ya, maksudnya sejarah kesaksian manusia, jadi harus diteliti guys, harus dikaji dan harus diklasifikasi. Nah, makanya tingkat keakuratan sangat tinggi hadis itu. Ini nggak asal terima semuanya. Ada orang ngomong ini terima, ada orang ini nggak, dicek lagi guys. Ini apakah hadisnya lemah atau kuat gitu kan? Nah, jadi nggak asal-asalan. Nah, itu dipelajari kalau mau belajar Islam. Jangan selain itu gitu kan? Nah, yang lain itu kalau mau belajar silakan, tapi bukan pokok. Karena pokok Islam itu ada dua ya, di Quran dan hadis guys. Videonya Saya ingin mengajak teman-teman untuk jangan takut tentang menghadapi Muslim. Agama Islam itu baik, agama Islam itu agama baik, dan memang benar di situ akan dibuka segala sesuatunya tentang kebenaran. Dan jangan takut untuk mempelajari, meskipun kita sudah Islam, tetapi perdalamlah di situ, perkuatlah di situ, membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, dipelajari artinya. Karena kalau bagi saya karena mu'alaf itu yang saya utamakan adalah arti dari ayat-ayat Al-Quran itu seperti apa, kemudian saya lakukan pemahamannya sambil saya belajar semakin lebih mendalami, membaca dengan lebih baik gitu ya, dengan lebih fasih. Dan bagi teman-teman atau sahabat ngaji cerdas yang beragama lain, jangan takut untuk mempelajari Islam itu seperti apa gitu. Silakan dipelajari, baru begitu Anda yakin, insya Allah Anda akan mendapat ketenangan dan mendapatkan rasa ingin tahu lebih dalam di situ untuk mempelajarinya. Harapan saya sih semakin bermanfaat bagi siapapun, karena ternyata Muslim itu baik bagi saya dan insya Allah juga bagi semuanya. ya, di sini dia mengajak untuk tidak boleh takut belajar soal Muslim, karena di situ akan dibukakan kebenaran. Nah, yang buat saya heran, Bukan belajar soal Muslim, belajar soal Islam ya. Jangan takut belajar tentang Muslim. Bukan apa, belajar Muslim. Masa tuh gini loh guys ya. Muslim itu adalah penganut agamanya, Islam agamanya.
Dia yang belajar itu adalah agamanya. Jadi jangan takut pada Muslim gitu loh. Maksudnya itu jangan takut pada orang Islam ya. Orang Islam itu bukan untuk ditakuti orang Islam itu, karena orang Islam itu baik-baik gitu loh guys maksudnya. Jadi yang dipelajari itu bukan Muslim tapi Islam loh gitu ya. Karena Islam itu agamanya, Muslim adalah orang yang menganut agama Islam. Jadi Luis jangan ketuker ya. Ini aja Luis belum paham ya. Gimana dia mau belajar Al-Quran hadis, membedakan antara Islam dengan Muslimnya dia belum mampu guys. Memangnya selama ini Bapak ketika jadi simpatisan gereja, apakah Bapak nggak menemukan kebenaran di dalam Kristen? Apa Bapak sebenarnya tidak puas dengan ajaran Kristen kemudian mencari kebenaran di agama yang lain dan sebagainya? Tapi ya bolehlah. Jadi kalau dia pengakuannya kalau di Islam dia tenang gitu kan, berarti kan kalau kita balik nih, berarti di agama Muslimnya dia nggak tenang. Nah kenapa? Karena ini masalah iman guys, kepercayaan. Mungkin dia menemukan banyak pertanyaan di agama Muslimnya yang tidak terjawab gitu kan, tidak mampu dijawab oleh para pendeta misalnya atau para jemaatnya, sehingga dia memutuskan wah gini guys, siapa juga yang bakal tenang kalau kita tuh nggak mendapatkan jawaban. Jadi kita memeluk suatu agama tapi kita tidak bisa menjawab apa-apa yang kita pertanyakan yang ditanyakan bagi kita di agama tersebut. Nah ketika jadi kita akan tenang ketika kita memeluk agama yang semua pertanyaan kita bisa dijawab gitu dengan logis gitu kan. Jadi jangan sampai ada pertanyaan itu yang tidak bisa dijawab dengan logika. Nah makanya dia menemukan itu di Islam, makanya hatinya tenang guys. Nah, jadi itu asumsi saya ya, karena ini kan dia ngomong tentang hubungan dengan ketenangan. Jadi saya kini arahnya ke situ guys harusnya. Menuruti apa yang menjadi ajakan Bapak ini, kemudian saya akhirnya belajar tentang Islam sedikit. Ya saya sedikit-sedikit belajar soal Simpson lah ya. Ini yang saya pelajari, dan nanti ketika saya pelajari saya bertanya sekali lagi, saya tidak menjelekkan agama orang lain, tapi saya bertanya kepada Bapak ini. Bapak ini yang mengajak untuk belajar dan tidak takut untuk belajar tentang agamanya. Harusnya kalau mau belajar ya, ambil Quran hadis gitu. Kenapa kok lari ke Simpson? Guys ya, Quran hadis itu isinya banyak loh ya kan, Quran hadis itu ya. Jadi kenapa kok larinya ke Simpson itu? Ini aneh bagi saya guys ya. Harusnya kan dia belajar tentang seperti apa Yesus dalam Islam, dan Quran itu seperti apa, bahwa dia hanya seorang nabi, tidak disalibkan, tapi yang disalibkan adalah seorang yang serupakan dia. Kan harusnya belajar tentang itu yang bersinggungan dengan agama dia. Kenapa larinya ke Simpson? Ini nggak masuk akal gitu guys ya. Jadi yang basic aja dulu, yang berhubungan dengan agama Anda. Ya kan, kayak saya nih, saya belajar kitab dulu guys awalnya ya. Saya belajar tentang yang berhubungan dengan Quran. Oh, apa sih yang menjadi perbedaan antara Quran dan Alkitab? Oh, ternyata Tuhannya beda. Kita menuhankan Allah, mereka menuhankan Yesus. Nah, itu kita belajari. Kenapa mereka bisa menuhankan Yesus gitu kan? Kenapa mereka tidak menuhankan Allah gitu kan? Nah, atau kenapa mereka tuhankan, mereka sebenarnya sebagai Allah ya. Kenapa mereka menuhankan 3 dalam 1? Allah, Yesus dan Al-Qudus, sedangkan di Quran cuma menerangkan satu Tuhan, tauhid, yaitu Allah saja. Nah itu yang harusnya dikaji, dipelajari. Yang bersinggungan aja belum dekat-dekat. Ngapa jauh-jauh ke Simpson guys? Simpson itu kan tidak ada persisian antara keduanya. Yang bersisi dalam Islam dan Kristen itu masalah nabi-nabi yang 25 itu, ya kayak Yesus, Musa atau Moses, Abraham, Daud, Sulaiman dan lain sebagainya. Bukan Simpson guys, atau Samson gitu kan. Saya mencoba untuk belajar dan bertanya nanti di akhirnya. Ini yang saya pelajari ya guys. Jadi saya belajar tentang kisah Samson atau Simpson. Kisah Nabi Samiun beribadah tanpa henti selama 1000 bulan. Nah ini tentang Samiun. Di kisah ini tidak akan ditemukan di Al-Quran hadis ya. Di mana ditemukan? Di kisah-kisah Israiliyat. Nah, lu pasti ngerti apa itu kisah-kisah Israiliyat. Jadi guys, kalau belajar Islam tuh jangan belajar dari kisah-kisah Israiliyat, tapi dari Quran hadis. Dari Luis ini salah, belajarnya salah guys, ya kan? Orang kalau belajar Islam tuh ada 2 sumbernya, yaitu Quran hadis. Kenapa kok dia belajar dari kisah-kisah Israiliyat? Nanti kita akan terangkan apa itu kisah-kisah Israiliyat ya. Nah kenapa belajar Islam bukan di situ harusnya? Atau Simpson atau Samson ya. Di sini dikatakan
bagaimana Samson atau Simpson adalah dalam bahasa Ibrani merupakan seorang nabi dari dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Samiun Gosi alaihi salam. Kisah nabi ini terdapat dalam kitab-kitab seperti kitab Mukhasyafatul Khulub dan kitab Kisasyul Anbiya. Jadi ada dalam kitab itu ya. Nah, hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang. Cerita Nabi Samiun Gosi AS adalah kisah Isra. Catat ya, ini adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah lahir. Artinya ini bukan sumber dari Quran hadis. Nah, lu sih guys, belajarnya salah. Gimana dia mau cerdas, Pak? Dia mual sering ngajak untuk belajar. Harusnya dia buka dong Quran sama hadis. Lalu kalau nggak ada ngerti, tanyakan. Ini kenapa dia malah lari ke kisah-kisah Israeliat? Oke, seterangkannya gini. Kisah Israel itulah kisah legenda yang dituturkan oleh orang-orang non-Arab ya, orang-orang yang Yahudi dan Nasrani ya, yang mendengar cerita itu dari turun-temurun. Itulah kisah-kisah Israeliat. Nah, itu ya ada kita dalam Islam itu mengkategorikan kisah ini menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah kisah yang mana itu terverifikasi alias Rasulullah menyampaikan membenarkan kisah tersebut. Nah, itu berarti kisahnya valid. Jadi kisah Israeliat yang dibenarkan. Karena Rasulullah juga menyampaikan kisah serupa. Sama, itu dibenarkan. Tapi ada kedua, kisah Israeliat ya, yang mana itu ditolak oleh Rasulullah ya. Rasulullah ketika mengetahui kisah itu ditolak. Jadi Rasulullah katakan tidak benar. Karena Rasulullah yang tahu, karena dia dapat informasi dari Allah gitu tentang kisah-kisah yang ada di masa lampau gitu kan. Nah, jadi ada kisah-kisah Israeliat yang tertolak, yang tidak dibenarkan atau tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi ada yang diakui ya, dibenarkan ya, ada yang tidak. Lalu yang ketiga, ada kisah-kisah Israeliat itu yang dibiarkan saja, alias belum atau tidak terverifikasi apakah benar apa salah. Ya kan? Karena tentu nggak semua kisah-kisah itu disampaikan kepada Nabi. Kan para sahabat itu kan bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ini ada kisah-kisah Israeliat. Yang ini kisah ini benar apa tidak? Oh, itu benar kata Nabi, karena Nabi kan dapat wahyu. Dia mengetahui tentang kisah-kisah dahulu itu yang mana yang benar dan mana yang karangan gitu guys. Karena kisah Israeliat itu kan nggak semuanya benar gitu kan. Nah, yang benar itu adalah yang Nabi benarkan. Dan ya setelah diverifikasi oleh Nabi benarkan, lalu yang ditolaklah yang tidak Nabi benarkan. Lalu ada yang tidak atau belum terverifikasi. Karena kisah itu belum sempat disampaikan kepada Nabi atau memang tidak disampaikan. Sehingga kisah-kisah itu adalah dibiarkan, guys. Ya. Ini kisah-kisah Israel itu dibiarkan ketika tidak atau belum terverifikasi. Jadi ada 3 di situ. Nah, intinya adalah kita tidak memakai kisah-kisah Israeliat sebagai bahan pembelajaran Islam, kecuali kisah-kisah yang dibenarkan Nabi. Nah, itu bisa kita pakai, ya kan? Nah, tapi untuk yang kisah-kisah yang ditolak atau tidak dibenarkan Nabi atau kisah-kisah yang belum terverifikasi itu harus kita kita banyak harus belajar dari Islam, guys. Jadi bukan tentang kisah-kisah Israeliat, ya kan? Yang poin-poin dulu, jadi Quran dan hadis, ya kan, ilmu fikih segala macam. Jadi ini salah belajar dia. Dia bahkan nggak tahu apa itu kisah-kisah Israeliat. Jadi kira-kira kisah-kisah Israel itu adalah kisah-kisah dari Nabi Muhammad atau kisah-kisah Islam, enggak. Kisah-kisah Israel adalah kisah-kisah yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad itu datang diutus. Jadi kisah itu adalah legenda dari bangsa Israel yang diceritakan turun-temurun oleh orang-orang Muslim non Yahudi, orang-orang Muslim yang dari Yahudi dan Nasrani, guys, awalnya gitu kan, yang masuk Islam dari Nasrani dan Yahudi. Israeliat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah lahir. Dalam kisah para nabi disebutkan Nabi Samiun sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan salat malam dan siangnya berpuasa. Selama 1000 bulan ia menjadi pembela agama tauhid yang berperang melawan musuh Allah hanya berbekal tulang rahang unta.
Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sami'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Nah, saya mau garis bawahi Raja Israel. Jadi menurut dia ini, bahwa Simson ini, menurut apa yang saya pelajari dalam artikel itu, ternyata Simson ini atau Samson ini, Sami'un, dia berperang membela agamanya untuk berperang melawan Raja Israel. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, siapa nama Raja Israel yang diperangi, yang dilawan oleh Simson atau Samson? Karena setahu saya, menurut sejarah itu, pada zaman Samson itu belum ada yang namanya Raja Israel. Ya, kalau kita lihat tahun 2850, di sini adalah zaman hakim-hakim ya. Kalau kita melihat dalam urutan timeline ini ya, di sini Elon menjadi hakim jubilium ke-6, Abdon menjadi hakim, dan tahun 2867 itu Simson menjadi hakim. Ya, kalau kita lihat di sini, ini zamannya Simson. Kemudian Samuel itu memerintah sebagai hakim. Kemudian 2900 jubilium ke-7, dan kemudian baru bangsa Israel meminta seorang raja. Saul diangkat menjadi raja, dan kemudian tahun 2919 Daud lahir. Kalau kita lihat di sini, Simson kan sudah mati ya. Dia bukan hakim lagi, hakimnya itu sudah Samuel menjadi hakim, dan yang mengangkat Saul menjadi raja ini adalah hakim, yaitu Samuel. Simson udah nggak ada. Tapi raja pertama adalah Saul, kalau kita lihat ya dalam bagian ini. Nah, saya mau bahas ini dulu ya, gini. Ini kan kisah-kisah Israelian, ya. Jadi kita nggak tahu nih kisah ini apakah dibenarkan Nabi yang tadi itu ya, yang di sumber tadi itu, apakah ajaran Nabi ataukah itu yang belum terverifikasi. Alias biarkan saja, kita nggak tahu, gitu guys. Nah, jadi gini loh guys ya. Tapi kalau saya coba cek ya, saya buka Alkitab itu di Hakim-Hakim ya, itu cerita Hakim berapa, tapi di situ dibahas mulai dari awal munculnya Simson sampai meninggalnya Simson. Nah, di situ terangkan bahwa ternyata ya yang kita ketahui dari perikop lengkap dari Hakim-Hakim itu yang khusus bahas tentang Simson, itu ternyata faktanya di Alkitab tersebut ya. Karena gini kan, kalau kita baca kisah-kisah Israeliat itu bandingan adalah kitab harusnya. Karena itu adalah kisah-kisah yang melegenda gitu kan, diceritakan turun-temurun tentang bangsa Israel gitu. Makanya dikatakan kisah-kisah Israeliat yang berhubungan dengan Israel gitu kan. Nah, ini kalau kita baca kitab, ternyata pada waktu zaman Simson itu bangsa Israel dikuasai atau dijajah oleh bangsa Filistin ya, bangsa Filistin. Nah, artinya tanah Israel itu dikuasai bangsa Filistin. Nah, jadi tentu karena tanah Israel itu ada dikuasai bangsa Filistin, artinya bangsanya, tentu rajanya adalah kalaupun ada raja Israel pada waktu itu, tapi adalah tentu raja boneka. Dalam artian karena dikuasai oleh orang-orang Filistin, artinya bisa saja mereka mengangkat raja sebagai raja boneka, yang mana mereka bisa suruh gitu kan. Nah, seperti misalnya kayak Belanda dulu menjajah Indonesia, atau Jepang menjajah Indonesia, Belanda lah ya, mereka tuh mengangkat orang-orang gitu, kayak Menir atau segala macam itu tuh untuk wakilnya di Indonesia. Jadi ibaratnya yang dia perintahkan untuk memerintahkan apapun itu kepada orang-orang pribumi ya Indonesia, misalnya kayak kerja rodi segala macamnya. Jadi mungkin yang dimaksud di sini adalah karena juga ini adalah kisah saya lihat, maka saya coba asumsikan gitu kan. Lagi ini sebenarnya nggak penting ya, kisah Israel nggak penting, karena biasanya kalau belajar Islam itu dari Quran hadis, bukan dari kisah-kisah Israeliat. Jadi saya asumsikan bahwa itu adalah raja Israel ya, tapi bukan raja yang merdeka, paham nggak maksudnya? Ini belum raja yang sebenarnya. Ibarat loh, ketika suatu daerah itu dijajah ya oleh bangsa lain, dikuasai oleh bangsa lain, nah, tentu bisa jadi ada raja atau tidak ada raja, gitu kan? Nah, tapi biasanya untuk memudahkan bangsa penjajah itu ya,
itu biasa mereka akan mengangkat semacam perwakilan dari pribumi tersebut agar dialah disuruh untuk memerintahkan kepada pribumi tersebut. Jadi orang yang kira-kira layak diangkat menjadi pemimpin atau mungkin raja. Lalu itu itu asumsi saja ya, sebenarnya bisa salah. Karena ini kan kita bahas tentang kisah Israelia. Tapi faktanya kita menemukan seperti itu. Bahwa waktu itu orang-orang Israel itu dikuasai oleh orang-orang Filistin. Jadi waktu itu si Simpson ini berjuang untuk melawan bangsa Filistin. Ya kan? Nah, tentu kalau bangsa Israel dikuasai atau dijajah bangsa Filistin, bisa jadi raja Filistin itu adalah menjadi raja Israel. Jadi raja itu pegang kekuasaan atas asas Israel lah guys. Jadi Israel itu kan dipimpin oleh Filistin. Artinya kan raja Israel yang orang Filistin gitu loh guys, logikanya. Ya kan? Nah, jadi karena suatu daerah itu nggak mungkin ada yang memimpin, ya kan? Nah, tapi karena dikuasai oleh orang-orang Filistin, ya berarti raja dari mereka. Tapi tetaplah logikanya mungkin bisa juga diasumsikan bahwa tetap disebut sebagai raja Israel, tapi raja Israel dari orang-orang Filipina gitu guys, orang-orang Filistin gitu kan. Jadi tidak mungkin kalau menurut sejarah ini bagaimana Samson itu. Jadi kalau dia misalnya mengkritik ini ya tentang kisah-kisah Israeliat ya, itu sama dengan dia mengkritik kisah-kisah legenda dari orang-orang Israel yang diceritakan turun-temurun ya, dari orang-orang Arab kepada orang Arab yang memeluk Islam, yang mana itu yang kisah itu sudah ada sebelum Rasulullah datang itu guys. Itu adalah kisah-kisah yang harusnya dikonter dengan Alkitab harusnya, gitu kan, dengan Alkitab. Kenapa saya katakan begitu? Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah menjadikan kisah-kisah Israel itu sebagai bahan utama untuk mengajar ya. Yang Nabi Muhammad itu ajarkan adalah Quran dan sejarah-sejarah tentang Nabi dan apa yang sudah dilakukan pada saat itu, apa yang terjadi pada saat itu adalah hadis ya. Jadi cukup bukan hadis. Jadi kisah-kisah Israel itu tidak pernah Nabi ajarkan. Jadi hanya ada para sahabat bertanya misalnya kisah ini apakah benar Nabi, lalu Nabi mengatakan misalnya benar atau tidak benar, atau yang belum sempat ditanyakan Nabi itu berarti dibiarkan saja. Jadi ada kisah-kisah Israel itu yang tolak, ada yang diterima karena Nabi juga meriwayatkan hal yang sama gitu kan. Nah, jadi guys ya ini saya nggak tahu nih kisah yang Samun ini adalah kisah apakah yang dibenarkan Nabi, apa yang ditolak atau yang dibiarkan guys. Kita nggak tahu gitu kan. Nah, karena keterbatasan waktu ya, saya juga nggak sempat juga. Yang penting Anda ngerti lah poinnya ya. Yang penting adalah kisah Israel itu bukan berasal dari Islam ya. Itu berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, dari legend yang dapat cerita itu turun-temurun dari orang-orang Israel sebelum kedatangan Nabi Muhammad guys. Jadi itu bukan dari Nabi Muhammad yang membawa itu ya, tapi memang sudah ada sebelumnya. Jadi Luis kalau mau belajar Israeliat berarti perlu akan belajar tentang Islam, karena Islam tidak mengajari tentang kisah-kisah Israeliat. Jadi itu hanyalah semacam kayak bisa gini saya terangkan. Misalnya kita belajar tentang sejarah Indonesia. Berarti kalau kita bicara tentang sejarah Indonesia, berarti itu dimulai ketika kita merdeka tahun 45. Itu sejarah Indonesia. Nah, sebelumnya itu kan ada sejarah-sejarah kayak legenda ya, kayak misalnya atau cerita rakyat. Misalnya tentang kisahnya Sangkuriang, ya, yang Tangkuban Perahu, ya, Gunung Tangkuban Perahu, yang Sangkuriang adalah membuat gunung Tangkuban Perahu dalam waktu semalam. Itu kan kisah-kisah legenda rakyat. Juga ada kisah-kisah tentang Raja Sriwijaya, Samudra Pasar segala macam. Jadi sebelum Indonesia ada, itu kan. Jadi Indonesia ada itu kan berapa periode sebelum kemerdekaan, dan Indonesia itu merdeka ketika tahun 45, 12 Agustus 45. Jadi sebelum itu, jadi ketika misalnya kayak yang merumuskan tentang negara Indonesia, ya, lalu itu adalah cara sejarah tentang itu yang baru dibuat ketika Indonesia itu ada, ya, paham ya? Jadi ketika Indonesia itu belum disebut-sebut, belum disepakati sebagai Indonesia gitu ya, sebagai negara, itu tentu yang dicatatnya seputar itu saja, ya. Nah, itulah sejarah yang harus dipelajari tentang Indonesia. Jadi kalau mau belajar sejarah tentang Indonesia, ya dari sejarah Indonesia.
jangan sejarah Sriwijaya atau sejarah lain yang sebelumnya yang sudah ada sebelum Indonesia ada, guys, paham ya? Sama kayak kisah-kisah tadi saya lihat yang sudah ada sebelum sudah datang gitu. Jadi lucunya nggak nyambung gitu. Dia sebenarnya kalau ya belajar Indonesia ya belajar Indonesia, jangan belajar tentang Sriwijaya, jangan belajar tentang kisah Togong Perahu. Jadi dia salah ini, guys, salah belajar di sini. Jadi kacau kan ini kan. Jadi cukup luas saja Anda pelajari Al-Quran hadis, bukan kisah-kisah Israeliat. Berperang melawan Raja Israel, sedangkan dia pada waktu Raja Israel diangkat, raja pertama yaitu Saul diangkat, itu Samson sudah nggak ada, udah mati, sudah digantikan sama yang namanya Samuel. Jadi sekali lagi pertanyaan saya, Pak, saya sudah mempelajari. Nah, kemudian siapa nama raja yang dilawan oleh Samson? Apa sih yang Anda pelajari, Luis? Orang disuruh belajar Quran hadis, dia malah belajar kisah-kisah Israeliat, guys. Kacau nih kan. Makanya aduh gimana ya? Baca kisah itu kan belajar Alkitab kan? Buka Alkitab. Ini malah dia buka kisah-kisah yang ada sebelum datang Yesus gitu. Misalnya kayak yang sebelum periode Alkitab apa misalnya? Sejarah Dinosaurus misalnya. Lalu apa hubungannya gitu? Jadi Luis harus paham ya bahwa yang kalau mau belajar Kristen ya belajar Alkitab. Belajar Islam berarti belajar Quran hadis, selesai. Kenapa Anda belajar di luar itu seperti kisah-kisah Israeliat gitu kan? Nah, makanya kalau Anda mau belajar Indonesia, ya berarti Anda buka sejarah Indonesia. Kenapa Anda buka sejarah tentang Tengkorak Perahu, ya, Sangkuriang, atau mungkin tentang Kerajaan Sriwijaya Majapahit? Kenapa? Coba kan nyambung, guys. Mungkin itu bisa ditunjukkan kebenarannya. Kalau kita lihat di dalam Samuel sendiri ya, dikatakan dalam 1 Samuel 8 ayat yang ke-5, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Inilah yang saya bilang bagaimana sebenarnya Samuel pada waktu itu pun sudah tua dan baru diangkatlah seorang raja. Jadi memang tidak ketemu antara Samson dengan raja pertama Israel. Ada hal kedua yang saya pelajari lagi dan ada pertanyaan di situ, mungkin Bapak bisa jelaskan. Nah, sepeninggal Nabi Musa, Bani Israel terpecah. Jadi, kalau kita saya jelaskan ya, Luis ya. Jadi Anda bisa tonton video saya, itu saya jelaskan. Itu adalah kisah-kisah Israeliat, nggak ada hubungannya sama Quran hadis ya. Jadi ya ada 3 kategori. Saya ulangi lagi ya, ada 3 kategori. Yaitu kisah yang pertama adalah kisah yang Nabi benarkan. Yang kedua tuh kisah yang Nabi tolak ya, karena Nabi kan dapat wahyu, informasi dari Allah. Ya, Allah yang tahu ini kisahnya benar nih, ini enggak nih. Lalu kisah yang ketiga kategori adalah tidak terverifikasi atau belum terverifikasi, alias Nabi belum disampaikan kisah itu. Ibaratnya belum ditanyakan lah, karena kan kisah Islam itu adalah rasa paling bertanya tentang kisah ini benar Nabi kisahnya, atau belum Nabi menyampaikan ya kisah itu sama dengan kisah Israel berarti benar gitu, guys. Nah, tapi ada yang belum yang tidak Nabi sampaikan atau belum Nabi sampaikan, nah, itulah yang disebut kisah-kisah Israel yang belum terverifikasi, guys, yang dibiarkan saja gitu kan. Dalam artian tidak dikategorikan sebagai benar atau salah, guys, gitu. Lihat sini ya. Setelah Bani Israel ingkar kepada agama yang dibawa Nabi Musa AS karena mengeramatkan dan menuhankan kekuatan yang terdapat pada benda bernama tabut, nasib Bani Israel ini semakin lama kian terpuruk. Mereka yang tadinya memiliki kekuatan super hebat dari segala kondisi berubah tidak ada apa-apanya pasca peninggalan Nabi Musa. Dalam keadaan itu akhirnya mereka dapat dikalahkan dan diusir dari kampung halaman mereka sendiri oleh bangsa Palestina, dan akhirnya benda tabut yang mereka agung-agungkan dalam kehidupan sehari-hari itu diambil alih pemilikannya. Selama beberapa dekade Palestina berkuasa di atas kaum Bani Israel. Akhirnya seperti dikisahkan H.B. Arifin dalam bukunya Rangkaian Cerita Al-Quran, Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Nabi itu bernama Samuel. Nah, di bagian ini katanya sepeninggalannya Musa tercerai berailah ini Israel, dan kemudian setelah itu dikumpulkan pada zaman Samuel. Nah, ini kata tadi kan Paulus mengatakan dari Quran. Nah, ini menurut saya
ada benarnya. Nanti kita cek di Alkitab ya. Karena kan kita butuh referensi dari kitab gitu kan. Karena apa namanya, untuk membenarkan Quran ya dicek dong, cocokkan dong dengan kitab sama apa tidak. Nanti kita buktikan bahwa sama guys ya, bahwa memang benar bahwa kaumnya Nabi Musa itu tercerai setelah kematian Musa guys. Kita buktikan nanti di Alkitab nulisnya sendiri. Nah ini juga ada menjadi pertanyaan bagi saya, karena setahu saya mereka tercerai berai itu mereka diaspora pada zaman pembuangan ya. Pada zaman pembuangan itu jelas Daud sudah meninggal dan lama, bahkan bukan pada zaman Samuel setahu saya. Dan juga kalau saya nanti Luis nggak banyak tahu dia, ada yang dia tidak ketahui. Makanya Luis baca kitab tuh yang lengkap, yang tuntas, yang detail. Jadi Anda tuh yang setahu saya tuh Anda jadi tidak ngomong seperti itu. Ya, Anda tahu banyak hal gitu kan. Makanya betul kata mualaf tadi ini, terus belajar. Sehingga kita akan tahu segalanya, guys. Jadi nggak ngomong setahu saya, ternyata salah gitu kan. Nanti kita akan lihat di kitab Luis sendiri gitu kan. lihat sih setelah Musa, justru yang sejarahnya itu bukan Israel tercerai berai, malah Israel bahkan dikatakan di situ katanya diusir dari kampung halamannya. Malah sebenarnya Israel ketika Musa sudah mati dilanjutkan oleh Yosua, itu mereka baru mendapatkan kampung halaman. Dan mereka sebelumnya belum punya kampung halaman karena baru keluar dari Mesir menuju Kanaan. Sesuai dalam kronologi ini ya, dikatakan kematian Musa, Yosua memimpin bangsa Israel memasuki Kanaan zaman hakim-hakim. Yosua menjadi hakim pertama bangsa Israel, dan kemudian di sini bagaimana Yosua ini yang memimpin untuk memasuki tanah Kanaan dan diberi kampung halaman. Nah, itu seperti yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada... Coba kita baca ya, ini di Yosua pasal 1 ayat 1. Ingat ya, nanti kita akan bacakan di Yosua pasal 6-nya. Ingat ya, Yosua itu ada pasal 1, 2, 3, 4, 5. Saya lupa sampai berapa. Tapi kita akan baca di pasal 5 atau 6. Dilihat terus lengkap guys, bukannya Yosua 1. Tapi urutannya gitu kan. Jadi nanti Anda kan temukan bahwa itu yang dikatakan yang tadi itu ada di Yosua 6 gitu kan. Karena itu ada baca yang Yosua 1 ya. Beda paham ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Berarti akan, ya. Berarti masih janji, guys, ya. Jadi disuruh seberangilah bersiaplah sekarang. Jadi suruh bersiap untuk apa? Untuk menyeberangi sungai Yordan ini, ya, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, yaitu pada orang Israel. Jadi ini masih belum diberikan, ya. Makanya kalau Anda sambung kita tuh ke bawah, sampai nanti ke Yosua 5 atau 6, saya lupa guys, nanti kita akan buka ya kitabnya Yosua 5 atau 6. Di situ akan diterangkan bahwa benar bangsa Israel itu terpecah belah, tercerai-berai guys. Nanti kita akan bacakan ya. Kita dengar dulu yang disampaikan Luis sedikit lagi guys. Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Kisah ini Yosua tentang Yosua bin Nun ini berlanjut hingga ke Yosua keberapa gitu guys. Jadi ini kita runtut yang kita baca seluruhnya. Jangan ya Yosua 1 pasal 1 ayat 1 dan 2 saja, tapi terus ke pasal 2 hingga terus ke pasal berikutnya guys. Nanti Anda akan ketahui bahwa yang disampaikan oleh artikel kasar tadi benar adanya. Itu. Jadi jelas bahwa setelah peninggalan cocok apa yang disampaikan Quran dengan apa yang terdapat di Alkitab gitu kan. Musa, justru Yosua memimpin perebutan tanah Kanaan dan kemudian jadi kampung halamannya, bukan justru tercerai-berai dan ditolak. Perintahnya baru bersiap dan akan memimpin. Nah, untuk tahu kelanjutannya harus baca terus Yosua itu pasal berikutnya, pasal 2, 3 dan seterusnya. Makanya di sini dia jangan ambil sepotong-sepotong guys, nanti Anda tidak akan paham, ada tinggal paham. Makanya nanti kita akan lihat di Yosua pasal yang berkenan tentang tercerai-berainya orang-orang Israel itu guys.
oleh Samuel. Dan ini yang menjadi pertanyaan saya, mana kronologi yang menurut Bapak ini benar? Dan apa bukti dan saksinya? Mungkin ada tulisan-tulisan dan lain-lain, silahkan dibuktikan. Kira-kira seperti itu dulu hasil pencarian atas permintaan Bapak ini ya. Bagaimana beliau mengajak untuk belajar dan saya mencoba untuk belajar, dan ada beberapa pertanyaan itu. Silakan teman-teman, mohon dijelaskan kepada saya. Ya, saya akan menjelaskan Luis ya. Jadi Luis ini pertama dia tadi salah ya. Dia belajar Islam itu harusnya di Quran dan hadis, tapi dia malah belajar dari sejarah legenda dari kisah-kisah Israeliat. Itu salah ya. Bukan, itu kan belajar Islam namanya. Ya kan? Nah, yang kedua nih ada benarnya gitu kan, karena yang kisah itu adalah disampaikan di mulut tadi di Quran. Tapi saya belum sempat cek Qurannya di mana gitu kan, yang mana bahas tentang itu. Tapi kalau ada cek Alkitab Anda Luis, ada loh. Makanya Anda harus baca Yosua pasal berikutnya, jangan hanya pasal 1 ayat 1 dan 2 saja. Nah, kita akan cek ya. Apakah benar artikel Hasan tadi kan, kita akan buktikan guys. Nah, ini Anda bisa baca di Yosua pasal 5 ya. Kita baca ya. Mulai dari ayat 1-nya. Yosua pasal 5 ayat 1. Ya, jadi jangan hanya baca Yosua pasal 1 dan ayat 2. Pasal 1 ayat 1 dan 2, tapi lanjut hingga ke Yosua pasal 5. Biar Anda paham gitu kan. Nah, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka menyeberanginya, mereka tawar hati dan tidak lagi semangat menghadapi orang Israel. Kita teruskan ya. Nah, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah kembali orang Israel untuk kedua kalinya. Kemudian Yosua membuat pisau dari batu dan menyunat orang-orang Israel di bukit kulit katan. Inilah alasan mengapa Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir ya, laki-laki, bahkan semua prajurit telah mati di padang belantara setelah keluar dari Mesir. Nah, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu sudah disunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang belantara dalam perjalanan setelah keluar dari Mesir belum disunat ya. Nah, sebab orang Israel berjalan di padang belantara 40 tahun lamanya. Ya, sampai seluruh bangsa itu habis mati, yaitu prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak patuh terhadap perkataan Tuhan. Tuhan bersumpah kepada mereka bahwa mereka tidak akan melihat negeri yang Tuhan janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, lalu ia memanggilkan anak-anak mereka sebagai pengganti mereka, dan Yosua menyunat mereka sebab mereka belum sunat karena mereka tidak sunat dalam perjanjian itu. Jadi ini faktanya ya, yakin itu bahwa dikatakan ada bangsa Israel itu yang terberai guys. Jadi ada yang mengikuti Yosua, ada yang lain gitu kan. Yang mana yang diikut Yosua tuh mereka masih memegang janji Tuhan gitu. Tapi ada orang Israel yang ini adalah yang keluar dari Mesir ya. Yang ini dikatakan bahwa orang-orang ini adalah keluar dari Mesir, laki-laki, bahkan semua prajurit itu yang bahkan telah mati di padang belantara setelah keluar dari Mesir. Jadi di mereka ini guys ya, berjalan di padang belantara 40 tahun lamanya hingga sampai seluruh bangsa itu habis mati. Ya, jadi nanti tersisa hanya keturunan saja gitu kan. Nah, jadi terhadap bangsa Israel itu ya, yang keluar dari Mesir itu, Tuhan bersumpah kepada mereka bahwa mereka tidak akan melihat negeri yang Tuhan janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada kita suatu negeri yang lebih melimpah susu dan madu. Jadi kepada Yosua dijanjikan itu, kepada orang-orang Israel yang keluar dari Mesir tidak. Artinya kan mereka secara berai. Ada yang pengikut Yosua, ada yang orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, yang mereka tuh berjalan di padang pasir, di padang belantara 40 tahun lamanya, bahkan sampai semuanya habis mati guys. Nah, betul kata-kata tadi kan, memang orang-orang Israel itu terberai. Ada yang ikut Yosua, ada yang orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, yang mana kan mereka tuh tersesat karena berjalan di padang
udah terlalu lamanya, bahkan sampai semuanya bangsa itu mati gitu kan. Sehingga digantikan oleh keturunan mereka gitu. Nah, jadi guys itu yang jadi makanya Luis tuh ya bacalah kitab Anda Luis, ya kan. Jadi makanya untuk ngecek tadi itu ya, itu kan dikatakan di artikel itu adalah itu yang kedua memang dari sumbernya Quran. Kata dari kasanah artikel saya itu, tapi saya belum cek yang mananya gitu kan. Bagian Quran yang mananya yang mengisahkan tentang hal ini gitu kan. Nah, tapi yang pertama tadi bukan ya, itu dari kisah Israeliat, nggak nyambung guys, ya kan. Kalau gua ini mesti nyambung, nah itu kita jelaskan. Makanya ceklah kembali ya kitab Anda Luis ya. Ada buka Yosua pasal 5 ya ayat ya dari 1 sampai 7 guys. Oke. Jadi sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.